Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil yang sudah kami kerjakan untuk UTS pengolahan citra digital yang berjudul Deteksi Kendaraan Pickup dan Truk menggunakan YOLO V8. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christopher Richard Yusuf dengan NIM 23416255201136. Kemudian ada teman kelompok saya yaitu Muhammad Hafidz Fikri dengan NIM 23416255201283 dan Dika Permana dengan NIM 23416255201022. Ya, di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan sistem mendeteksi objek secara otomatis pada citra dan video, termasuk dalam bidang transportasi dan pengawasan lalu lintas. Namun, dalam identifikasi kendaraan secara manual masih memiliki kelemahan karena membutuhkan waktu dan berpotensi terjadi kesalahan. Penelitian ini berfokus pada deteksi kendaraan pickup dan truk yang memiliki kemiripan visual, sehingga diperlukan metode yang mampu membedakan keduanya secara akurat. Oleh karena itu, akan menggunakan metode YOLO V8 yang mampu melakukan deteksi objek secara cepat dan efisien. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana membangun sistem deteksi objek untuk mengenali kendaraan pickup dan truk menggunakan YOLO V8. Yang kedua ada bagaimana proses pengumpulan pelabelan dan anotasi dataset kendaraan menggunakan bounding box. Yang ketiga ada bagaimana performa model YOLO V8 dalam mendeteksi kendaraan berdasarkan metrik evaluasi. Dan yang terakhir ada bagaimana hasil visual deteksi model YOLO V8 pada gambar uji kendaraan pickup dan truk. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yang pertama ada membangun sistem deteksi kendaraan pickup dan truk menggunakan YOLO V8. Yang kedua ada menyiapkan dataset beranotasi bounding box. Yang ketiga ada melakukan training, validation, dan testing model. Yang keempat ada mengevaluasi performa model atau precision, recall, FI score, MAP, atau IOU. Dan yang terakhir ada menampilkan hasil deteksi pada gambar uji. Lalu ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat membantu proses identifikasi kendaraan pickup dan truk secara otomatis melalui citra digital, sehingga lebih cepat dan efisien dibandingkan metode manual. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penerapan metode YOLO V8 pada deteksi objek dua kelas kendaraan, mulai dari pengumpulan dataset hingga evaluasi model. Penelitian ini juga memberikan pemahaman mengenai tantangan dalam mendeteksi objek dengan kemiripan visual, khususnya antara kendaraan pickup dan truk. Lalu di sini ada tinjauan pustaka, landasan teori yang mendasari penelitian deteksi kendaraan pickup dan truk menggunakan teknologi deep learning. Yang pertama ada computer vision dan deteksi objek. Computer vision merupakan bidang ilmu yang memungkinkan komputer memahami dan menganalisis citra maupun video. Salah satu penerapannya adalah deteksi objek, yaitu proses untuk mengenali objek sekaligus menentukan lokasinya dalam bentuk bounding box. Yang kedua ada pickup, truk, dan YOLO. Pickup dan truk merupakan kendaraan yang memiliki kemiripan bentuk, terutama pada bagian bak terbuka. Hal ini menjadi tantangan dalam deteksi objek. Oleh karena itu, digunakan algoritma YOLO yang mampu mendeteksi objek secara cepat dalam satu proses. Lalu ada YOLO dan V8. YOLO merupakan algoritma deteksi objek yang mampu memprediksi lokasi dan kelas objek dalam satu proses. YOLO bekerja dengan membagi gambar menjadi beberapa bagian dan memprediksi bounding box serta kelas objek. YOLO V8 sebagai versi terbaru memiliki performa yang lebih baik dan dipilih dalam penelitian ini karena efisiensi dan akurasinya.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Dika Permana akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya, Christopher. Di sini selanjutnya ada metode penelitian yang kita pakai dalam pengerjaan UTS pengolahan citra digital, yaitu dengan pertama ada pengumpulan data, yang dimana di sini mengumpulkan terlebih dahulu dataset gambar kendaraan pickup dan truk dari berbagai sumber, seperti Kaggle dan RoboFlow dan lain-lain. Dan selanjutnya ada pre-processing dan training. Di sini yang dimana anotasi bounding box, augmentasi data, training model YOLO V8, dan evaluasi performa. Jadi, pada sebuah gambar kendaraan pickup dan truk itu harus diberikan dulu anotasi bounding box-nya. Selanjutnya diaugmentasi data, training model YOLO V8, dan selanjutnya dievaluasi performanya. Nah, di sini ada objek penelitiannya, yang dimana objek penelitian itu berupa citra kendaraan pickup dan truk, yang dimana fokus pada deteksi objek menggunakan metode YOLO V8. Di sini ada sistem deteksinya, yaitu lokasi objek dengan bounding box, ada kelas kendaraan, pickup atau truk, dan dataset terdiri dari dua kelas, yaitu pickup dan truk, dan juga digunakan untuk melatih data menguji model deteksi. Di sini juga ada gambarnya, yaitu dengan sebuah truk yang dimana di bounding box, dan di sini juga ada gambar lagi yang dimana ini adalah pickup dan juga sudah di bounding box. Selanjutnya ada prosedur dan alur penelitian, yang dimana penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Yang pertama ada tahap pengumpulan dataset kendaraan pickup dan truk, yang dimana kemudian dilakukan anotasi bounding box pada setiap objeknya. Yang kedua ada pre-processing data, serta pembagian dataset menjadi data training, validasi, dan testing. Dan yang ketiga ada konfigurasi file data.yaml, yang dimana untuk menghubungkan dataset dengan model YOLO V8. Dan yang keempat ada model kemudian dilatih atau training, selanjutnya divalidasi dan diuji testing. Dan yang terakhir ada evaluasi model dan menampilkan hasil deteksi pada gambar uji. Nah, di sebelah kanan saya ada sebuah gambar alur penelitian yang dimana pertama ada mulai, selanjutnya pengumpulan dataset pickup dan truk, setelah itu dianotasi bounding box-nya, dan di processing data, selanjutnya di pembagian dataset ada train, valid, dan test, terus dikonfigurasi data.yml-nya, dan di training model YOLO V8, terus divalidasi model, selanjutnya di testing model, dan di evaluasi model, dan yang terakhir ada menampilkan hasil deteksi setelah itu selesai. Ya, yang selanjutnya ada proses training, validasi, dan testing. Yang dimana di sebelah ada pada gambar struktur folder dataset, yang dimana gambar ini menunjukkan struktur dataset YOLO yang terdiri dari train, validasi, dan juga tes. Setiap folder memiliki subfolder image dan label. Struktur ini digunakan agar proses training, validasi, dan testing model dapat berjalan dengan baik. Di sini ada gambarnya ya, struktur folder dataset. Ada dataset, test, train, dan valid. Dan juga ada data.yml. Nah, di sini juga gambar ini menunjukkan file data YML yang digunakan untuk menghubungkan dataset dengan model YOLO V8. Di dalamnya terdapat fed dataset. Selanjutnya ada pembagian data train, validasi, tes, serta jumlah dan nama kelas yaitu pickup dan truck. Di sini juga ada gambar yang dimana isi dari data.yml tersebut. Yang dimana ada path content, drive, my drive, dataset. Path-nya itu dari sini, dari drive dan dataset. Terus ada train, train image, ada file, valid image, dan test image. Dan di sini ada NC2 dengan nama kalau nilainya 0 pickup, kalau nilainya 1 truck. Di sini selanjutnya ada anotasi bounding box, yang dimana dataset dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kendaraan pickup dan truk. Setiap gambar diberi anotasi bounding box untuk menandai lokasi objek sekaligus memberikan label kelasnya. Proses anotasi juga dilakukan menggunakan tools seperti MakeSensei.ai atau RoboFlow. Setelah anotasi selesai, dataset dibagi menjadi data training, validasi, dan testing sesuai dengan ketentuan penelitiannya. Nah, di sini ada pembagian dataset, yaitu dataset dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu training, validasi, dan testing. Data training digunakan untuk melatih model, data validasi digunakan untuk mengevaluasi performa model selama proses pelatihan, dan data testing digunakan untuk pengujian akhir.
Pembagian ini tuh bertujuan agar model dapat belajar dengan baik dan diuji secara objektif menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, di sini juga ada tabel nih, yang dimana ada dataset, jumlah gambar, dan fungsi. Dan yang dimana dataset train itu jumlah gambar yang kita pakai ada 702. Fungsinya itu untuk melatih model. Dan ada dataset valid, yang dimana berjumlah dengan 317. Dan fungsinya adalah untuk validasi model. Dan yang selanjutnya ada dataset test dengan jumlah gambar 156 yang berfungsi untuk pengujian model. Baik, sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Muhammad Hafiz Duki. Dipersilakan. Training validation model. Tahap ini merupakan proses training model menggunakan Google Colab dengan GPU Tesla T4 agar proses komputasi lebih cepat. Model yang digunakan adalah YOLO V8 dengan model awal YOLO V8N.PT. Setelah proses pelatihan selesai, model menghasilkan bobot terbaik yang disimpan pada base.pt. Kemudian dilakukan validasi untuk menggunakan data pada folder valid image untuk memastikan model mampu bekerja dengan baik pada data yang belum pernah dilatih secara langsung. Evaluasi model yaitu metode evaluasi untuk mengetahui seberapa baik YOLO V8 dalam mendeteksi kendaraan pickup dan truk. Pada tahap ini digunakan beberapa metrik evaluasi seperti precision recall F1 score, map at 0,5, map pada rentang 0,5 sampai 0,95, dan YOU atau intersection over union. Metrik-metrik ini membantu melihat akurasi model, kemampuan mendeteksi objek, serta kemampuan model dalam membedakan dua kelas kendaraan. Dari hasil evaluasi ini, kita dapat menilai model, apakah model sudah layak digunakan atau masih perlu ditingkatkan. Dan lanjut pada conversion matrix untuk melihat hasil prediksi model terhadap masing-masing kelas. Pada grafik ini, di bagian diagonal menunjukkan jumlah prediksi yang benar, sedangkan bagian yang tidak diagonal menunjukkan kesalahan pada klasifikasi. Grafik ini kita bisa mengetahui model lebih sering mengenali pickup sebagai pickup dan truk sebagai truk, atau masih ada data yang tertukar. Dengan demikian, conversion metric membantu mengevaluasi kemampuan model YOLO dalam membedakan kendaraan pick dan truk secara detail. Lalu precision recall curve. Slide ini ditampilkan precision recall curve, yaitu grafik yang menunjukkan hubungan antara precision dan recall. Grafik ini penting memahami keseimbangan antara ketepatan model pada kemampuan dalam mendeteksi objek. Kurva semakin mendekati sudut atas kanan akan semakin baik performa model dalam melakukan deteksi. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa model YOLO V8 memiliki kemampuan yang cukup baik dalam mendeteksi kendaraan pada dataset yang digunakan. Dan hasil yang diharapkan pada tahap akhir penelitian ini menargetkan model YOLO V8 memiliki performa yang baik dengan nilai map minimal 85% serta precision dan recall di atas 80%. Selain itu, model diharapkan mampu melakukan deteksi secara real-time dengan kecepatan minimal 30 fps dan memiliki nilai IOU yang optimal agar deteksi bonding lebih akurat. Secara fungsi, sistem diharapkan mampu mendeteksi kendaraan pickup dan truk secara otomatis, membedakan kedua jenis kendaraan dengan baik, serta tetap stabil pada berbagai kondisi citra. Berdasarkan seluruh tahapan penilaian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode YOLO mampu digunakan. YOLO V8 mampu digunakan untuk mendeteksi kendaraan pickup dan truk. Kualitas dataset dan proses anotasi sangat mempengaruhi hasil performa model. Model yang mampu menampilkan deteksi berupa bounding box, label kelas, serta confidence score. Penelitian ini memiliki potensi penerapan pada berbagai bidang seperti pengawasan lalu lintas, sistem transportasi cerdas,
monitoring kendaraan otomatis, hingga pengembangan konsep smart city. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.